Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozali. Dalam beberapa waktu ke depan saya akan memandu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah platform baru yang diciptakan oleh Public Virtue bersama dengan Forum Risalah Jakarta. Namanya We Can Talk. Temanya pada kesempatan yang perdana kali ini adalah bom di Makassar dan penembakan di Mabes Polri dalam perspektif toleransi dan demokrasi. Platform ini terselenggara atas kerjasama Public Virtue Research Institute bekerja sama dengan Forum Risalah Jakarta, dan We Can Talk akan menghadirkan ulasan atas kejadian besar yang terjadi nanti sepanjang 2 pekan, karena ini adalah platform 2 mingguan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas 2 kejadian aksi teror, yakni pemboman di Makassar dan penembakan di Mabes Polri dalam berbagai perspektif. Kita punya banyak narasumber yang luar biasa. Ini bukan kejadian yang pertama dalam sejarah teror di Indonesia. Dalam kajiannya Public Virtue, kita melihat banyak sekali kejadian, mulai dari bom Bali 1 dulu di tahun 2002, lalu di Jakarta, Joy Marriott, di bom Bali 2 lagi, Ritz-Carlton, lalu kemudian Masjid Az-Zikro di Cirebon, di Sarinah tahun 2016, di Solo 2016, di Kampung Melayu 2017, di Surabaya dan di Sidoarjo 2018, dan kali ini di Gereja Katedral, dan kemarin di Mabes Polri. Nah, saya ingin menyapa dulu para pembicara kita. Yang pertama ada ada Romo Magnis Suseno. Selamat siang, Romo. Selamat siang. Apa saya yang harus mulai? Bagaimana? Apa saya yang harus mulai? Oke, saya mau menyapa dulu, Romo, sebentar. Oke. Yang kedua kita ada Mbak Alisa Wahid, Koordinator Forum Risalah Jakarta dan Jaringan Gus Durian Indonesia. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Rozali, Romo, Pak Lukman, Mbak Alim, dan Pak Roland, dan Pak Rusdi Hartono. Ada Pak Rusdi Hartono. Selamat siang. Selamat siang, Mas Pak Rozali. Selamat siang, Alhamdulillah Pak. sehat. Selamat siang seluruh narasumber yang luar biasa siang hari ini semuanya. Ada juga Profesor Alimatul Kiptia, Komnas Perempuan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rozali dan Ibu Bapak semuanya, para senior-senior nih, ada Romo Magnis, ada Mbak Alisa, dan juga Pak Rusdi, dan juga Pak Lukman ya. Terima kasih semuanya. Yang terakhir pembicara kita ada Mas Roland Gunawan dari Public. Terima kasih. Oh iya, ada Mas Roland. Selamat siang ya. Di platform kita banyak teman-teman Bapak Ibu para peserta yang luar biasa, yang mungkin nanti kita akan kita pilih 1-2 orang kalau kita masih ada waktu untuk memberikan insight juga, pandangan tentang apa yang terjadi untuk menambah perspektif kita pada diskusi kali ini. Izinkan saya ke Romo Magnis dulu untuk memancing untuk diskusi, membuka diskusi. Oh ya, tapi sebelum itu karena acara ini diselenggarakan oleh Public Virtue Research Institute bekerja sama dengan Forum Risalah Jakarta, yang pertama akan ada sambutan dari penyelenggara yang akan disampaikan oleh Pak Lukman Hakim. Oh iya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dan Waalaikumsalam bagi kita semua. Salam. Ya, Nama kita sama, Pak. Ya, alhamdulillah kita amat sangat bersyukur dan saya sangat berbahagia pagi atau siang hari ini kita bisa bertemu melalui virtual ini dengan tema yang menurut saya sangat menarik dan semakin memiliki tingkat urgensi dan relevansi yang tinggi.
yaitu berbicara tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, bom di Makassar dan penembakan di Mabes Polri, yang akan kita tinjau dari perspektif toleransi dan demokrasi. Oleh karenanya, mengawali sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan tentu ucapan terima kasih kepada penyelenggara Public Virtue dan Forum Risalah Jakarta yang memprakarsai acara ini. Dan secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Mas Usman Hamid yang terus menghubungi saya untuk bisa mengadakan acara yang baik ini. Yang saya muliakan, Romo Magnis juga hadir bersama kita di sini, Pak Rusdi, Pak Roland Gunawan, juga Mbak Alimatul Kiptiah, Mbak Alisa Wahid, para narasumber dan seluruh partisipan acara kita. Jadi kita tentu sama tahu bahwa terorisme hakikatnya adalah bentuk respon dari adanya dua hal ketidakadilan menurut saya. Jadi itu adalah respon dari ketidakadilan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang sosial budaya, kehidupan kita keseharian, baik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga lalu kemudian sebagian orang tidak sabar melihat ketidakadilan itu, lalu merespon, menanggapinya dengan jalan pintas, yang bentuknya adalah melampaui batas, berlebih-lebihan, atau yang dikenal dengan ekstrim. Yang kedua adalah bentuk atau respon dalam memahami dan lalu kemudian mengamalkan ajaran agama. Jadi ini lebih pada wujud ekstremitas cara pandang, sikap dan praktek keberagamaan sebagian saudara-saudara kita, sehingga lalu kemudian karena melampaui batas tersebut lalu kemudian menjadi ekstrim. Jadi itulah yang saya lihat terkait dengan terorisme ini, yang lalu kemudian belakangan waktu kemarin itu terjadi peristiwa di Makassar, bom yang meledak di Makassar dan penembakan di Mabes Polri. Dan tentu sebelumnya juga banyak sekali rentetan peristiwa terorisme. Saya melihat ada 3 hal yang dewasa ini, yang belakangan ini patut kita cermati bersama terkait dengan munculnya praktek atau tindakan terorisme ini. Pertama, dalam pandangan saya adalah mulai kita rasakan berkembangnya cara pandang keagamaan, sikap keagamaan, dan praktek beragama yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan, yang justru meniadakan, mengurangi, atau bahkan meniadakan harkat kemanusiaan, dan pada akhirnya nanti mengingkari kedamaian, sesuatu yang menjadi inti pokok dari tujuan diturunkannya agama. Jadi muncul atau berkembang cara pandang, sikap, praktek beragama yang justru mengingkari inti pokok dari ajaran agama itu sendiri. Mengurangi, meniadakan sisi-sisi kemanusiaan, dan lalu kemudian mengingkari kedamaian. Yang kedua, juga belakangan ini kita rasakan kian meningkatnya, makin berkembangnya tafsir keagamaan yang tidak berdasar, yang lalu kemudian klaim kebenaran itu dipaksakan karena ia memutlakkan kebenaran dirinya sendiri. Jadi
mulai muncul tafsir keagamaan, paham-paham keagamaan yang tidak mengikuti kaidah bagaimana menafsirkan teks-teks keagamaan itu, sehingga kemudian lahir tafsir-tafsir keagamaan yang tidak berdasar secara keilmuan, yang lalu kemudian bahkan lalu kemudian klaim kebenaran itu menjadi marak di mana-mana, dan pada ujungnya lalu kemudian memaksakan kehendak untuk seragam dalam penafsiran itu. Nah, ini bisa kita lihat dengan misalnya pemaknaan terhadap jihad misalnya. Jadi tentu kita kalangan umat muslim tentu memahami bahwa kata jihad itu memiliki makna yang sangat beragam, tidak hanya semata dimaknai diterjemahkan dengan perang, tapi juga kata yang hakikatnya adalah upaya atau ikhtiar bersungguh-sungguh dalam melakukan aktivitas di jalan Tuhan, itu lalu kemudian sebenarnya memiliki makna yang sangat beragam. Bisa orang yang sedang menimba ilmu, lalu kemudian dia meninggal dunia, itu bisa dikatakan syahid, mati dalam keadaan berjihad. Orang yang terkena pandemi itu juga bisa dikatakan seperti itu. Bahkan orang yang tertimpa reruntuhan bangunan itu juga ada beberapa teks hadis yang mengatakan seperti itu. Jadi poin yang ingin saya katakan, makna teks itu sangat beragam, tapi lalu kemudian mengalami reduksi, apalagi lalu kemudian perang itu keluar dari konteksnya. Jadi pengertian perang itu sendiri, siapa yang punya kewenangan untuk menentukan suatu situasi dan kondisi itu dalam keadaan perang misalnya, yang dalam kajian keislaman itu adalah otoritas negara, pemerintah yang sah, tapi lalu kemudian direduksi, setiap orang berhak untuk menentukan apakah ini kita sedang dalam kondisi perang atau tidak. Sesuatu yang menurut saya melampaui batas atau berlebih-lebihan. Juga situasi dan kondisi, waktu dan tempat di mana sebuah wilayah itu dinyatakan sebagai wilayah perang atau wilayah damai. Itu juga terjadi munculnya tafsir keagamaan yang dari sisi keilmuan itu perlu dipertanyakan karena tidak memiliki landasan yang cukup. Dan yang ketiga yang perlu kita cermati, kita waspadai adalah semakin berkembangnya atau setidaknya muncul pemahaman-pemahaman bahwa terkait dengan faham dan amalan keagamaan yang memecah dan mengoyak kebangsaan kita. Jadi dalam konteks Indonesia, di mana realitas kita adalah selain masyarakat majemuk, tapi juga masyarakat yang agamis, maka saat ini kita rasakan muncul pemahaman, bahkan pengamalan keagamaan yang justru mengoyak jalinan atau rajut kebangsaan kita, sehingga lalu kemudian itu menjadi faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung melahirkan tindakan-tindakan terorisme tadi itu. Nah, oleh karenanya ketika ada ungkapan yang mengatakan bahwa terorisme itu adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun, jadi terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama apapun, maka menurut hemat saya, kita perlu berhati-hati untuk memaknai ungkapan ini. Karena ungkapan seperti itu bisa dibenarkan dalam pengertian bahwa memang tidak ada satu agama pun yang mengajarkan ajaran tindak kekerasan, apa yang kita kenal dengan terorisme itu. Jadi terorisme sama sekali tidak dikenal sebagai ajaran agama apapun.
Tapi juga harus kita pahami mereka-mereka yang melakukan tindakan kekerasan seperti itu juga kita temui berdasarkan penelitian, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan dan putusan-putusan pengadilan, jelas kita bisa temui bahwa memang ada kaitannya dengan faham keagamaan yang melampaui batas tadi itu. Jadi memang harus dibedakan antara ajaran agama dengan tafsir agama. Jadi terorisme tentu ada kaitannya dengan tafsir atau dengan pemahaman keagamaan yang melampaui batas, yang ekstrim, yang berlebih-lebihan itu. Jadi terakhir, oleh karenanya saya ingin menutup sambutan ini dengan pandangan, karena ini terkait dengan perspektif toleransi dan demokrasi, maka bagaimana sikap negara dalam melihat hal ini? Menurut hemat saya, kita harus mengacu kepada konstitusi kita, undang-undang dasar kita. Di sana tegas mengatakan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin keberadaan ragam tafsir keagamaan. Karena hak beragama, hak meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap itu dijamin oleh konstitusi. Jadi negara harus betul-betul memberikan proteksi, jaminan, kebebasan, kemerdekaan dalam beragama ini. Nah, namun negara juga bisa membatasi berkembangnya tafsir keagamaan yang ekstrim, yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas itu, yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Karena konstitusi pun juga tegas mengatakan bahwa hal seperti itu bisa dibatasi selama atau semata-mata dalam rangka untuk memberikan jaminan kemerdekaan bagi orang lain dan kebebasan orang lain, sekaligus pengakuan atasnya dan lalu kemudian untuk memenuhi tuntutan yang adil. Saya pikir inilah yang ingin saya sampaikan dalam tema diskusi kita, dan tentu saya meyakini Romo Magnis, Pak Rusdi, Pak Roland, dan Bu Alisa Wahid, juga ada Bu Alimatul Kiptiah, tentu akan mengurai, mengulas ini lebih dalam, sehingga lalu kemudian kita bisa menangkap poin-poin penting dari tema yang kita akan diskusikan lebih mendalam ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin atas gambaran besar yang disampaikan, masuk misalnya poin-poinnya tadi, terorisme, respon dari ketidakadilan, ini menarik sekali. Terus kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh negara sebagai pengantar diskusi kita. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu, mohon berkenan Romo Frans Magnis Suseno untuk menyampaikan pandangannya mengenai fenomena yang terjadi belakangan ini kaitannya dengan aksi terorisme, terutama yang terjadi di Makassar dan di penembakan di Mabes Polri. Baik, silakan. Mas Rosadi, Ibu-ibu Bapak, Pak Lukman yang saya hormati, Mbak Lisa, ada sesuatu yang mengagetkan saya dalam kasus terorisme seperti Makassar, seperti serangan terhadap Mabes Kepolisian di Jakarta, mirip dengan yang terjadi di Surabaya. Yang sangat mencolok, terorisme itu berbeda dengan intoleransi biasa. Intoleransi biasa juga nggak baik, bisa terjadi. Bisa dipakai untuk meramaikan orang. Misalnya, dua contoh, Cikresik dan Mempawah, massa yang menjadi agresif terhadap sebuah minoritas. Tentu tidak kita setujui, bisa dimengerti, mereka bisa dihasut. Nah, Surabaya, Makassar, Mabes Polri, di koran saja ditulis lone wolf. Itu lain. Serigala yang berburu sendirian. Kok bisa?
orang dengan tenang di Makassar, suami istri baru nikah setengah tahun, belum tentu hati mereka penuh kebencian. Mereka yakin bahwa mereka di jalan Tuhan, untuk itu harus membunuh kafir. Saskia itu di kepolisian sendirian, malah rupa-rupanya tidak begitu pintar tembak dan sebagainya. Di jalan Tuhan, bagaimana itu mungkin? Pertama, ada satu fenomen yang mungkin untuk polisi juga menarik. Saya tahun 71 sampai 73 di Jerman bikin doktor filsafat. Waktu itu terbentuk Rote Armee Fraktion, fraksi armee merah atau kelompok Baader-Meinhof. Teroris dari ekstrem kiri yang dari tahun 70 sampai tahun 91 di Jerman membunuh sekitar 40 orang, bukan sangat sedikit. Yang mencolok, mereka itu melakukan pembunuhan itu atas dasar langsung menimbulkan revolusi rakyat. Tapi yang mencolok adalah begitu ada orang di jalan teroris, dia putus hubungan dengan yang lain-lain. Kalau di Indonesia itu juga akan berarti dia tidak akan bersama dengan radikal pada umumnya. Melainkan karena kalau dia hubung dengan kelompok, langsung akan intelligence akan mengetahui. Jadi paling-paling dia kenal 2-3 orang lain yang membimbing dia. Sangat susah. Nah, bagaimana kok 2 orang seperti itu di Makassar bisa yakin bahwa itu jalan yang benar, dengan tenang bersedia mati. Surabaya malah satu keluarga, ayah, ibu, 2 laki-laki pelaku dan 2 anak kecil disertakan supaya bersama-sama sampai di surga. Agak sangat menakutkan. Saya pertama mau menunjuk pada satu hal. Masalahnya orang bertindak atas nama Allah. Atau orang dipengaruhi atas nama Allah. Kita tidak bisa langsung mengatasnamakan Allah. Betul. Agama selalu ada 2 segi. Segi dari Allah, segi itu tidak bisa salah, tidak bisa keliru, hanya bisa baik. Dan segi manusia yang menerima dan dia banyak kemungkinan salah, banyak kemungkinan keliru. Maka misalnya dalam gereja Katolik yang resmi bicara adalah Paus, Uskup Roma. Tetapi dia harus sadar bahwa kalau dia membuat pernyataan, yaitu dibatasi oleh pengetahuannya, suara hatinya pada saat dia membuatnya. Itu bukan suara Allah yang bicara pada orang Katolik, tidak mungkin. Kalau dia tidak rendah hati, kalau dia mutlak, maka orang akan disesatkan. Bukan agama itu, tetapi menyalahkan agama sebagai kendaraan bagi kepicikan, nafsu, kebencian yang kita punya sendiri. Ini sesuatu yang selalu ada bahaya pada manusia. Nah, padahal dalam agama seperti Pak Lukman mengatakan, kalau dari Tuhan agama adalah kebaikan. Tuhan adalah yang rahmat, yang maha rahim, yang kasih, yang maha pengampun, yang pelindung, yang penyembuh. Itulah yang kita dapat. Kalau manusia itu tidak sesuai dengan itu, tentu saja Allah sendiri yang menentukan, bukan kita manusia yang berhak
mengatakan kamu itu tidak percaya, jahat, kafir, maka harus dibunuh. Jadi saya berpendapat bahwa agamawan itu perlu sekali menghindari satu penyakit, yaitu kesombongan. Agamawan harus rendah hati. Makin dia merasa agamawan, dia harus sadar betapa dia tidak memadai dengan Tuhan. Kalau dia bicara harus dengan rendah hati, harus dengan baik hati. Agama tidak boleh menakutkan. Cita-cita baik tidak boleh menakutkan. Cita-cita baik memberi semangat. Kita serahkan kepada Tuhan. Pada saya itu pertanyaan, bagaimana orang seperti pasang di Makassar, seperti Saskia, bisa dibantu untuk kepengertian Tuhan yang benar. Saya di hati kecil masih mengharapkan. Tapi itu bagi kita sudah terlambat kalau mereka menghadap Tuhan. Mati di dalam tindakan teror. Mereka akan merasa sangat malu. Kok bisa begitu? Mereka mungkin merasa berdosa. Yang saya harapkan bahwa di hadapan Tuhan yang Maha Rahim, mereka menyesal. Belum tentu Tuhan tidak merentangkan tangan kepada mereka juga, itu yang saya harapkan. Saya tidak mau kehilangan mereka itu juga. Tetapi kita yang beragama mesti memikirkan, misalnya kalau teroris mau dikembalikan pikirannya, ada istilah yang sekarang dipersoalkan, bukan rehabilitasi, itu sangat susah itu. Bagaimana bisa meyakinkan orang bahwa betul-betul misalnya membunuh atau tidak bisa. Itu yang saya harapkan. Di situ kita semua tidak boleh sombong. Kita menurut saya harus melihat bahwa tidak perlu kita mencampuri kebijaksanaan Tuhan. Tuhan sendiri akan akhirnya mengadili, menilai kita, Tuhan yang Maha Rahim. Dan itu sesuatu yang bisa dimengerti dan sebetulnya dipermaklumkan oleh semua agama. Sehingga tidak terjadi kasus-kasus teroris seperti itu sendiri. Karena kita bisa, dan dengan ini saya mau berakhir, di Indonesia sebetulnya kita mengalami kemajuan besar dalam hal toleransi. Masih ada intoleransi. Kalau ambil kasus-kasus yang oleh Setara Institut dan sebagainya per tahun, itu dari Sabang sampai Merauke itu di lain tempat umat minoritas hidup dengan aman tanpa takut. Di tengah mayoritas orang Katolik di Jawa itu mungkin 1% yang beribadat, hidup, berkomunikasi, tidak takut. Itu bagus. Tetapi bagaimana kita bisa meyakinkan mereka yang sudah diracuni hati dan pemikirannya oleh semacam ekstremisme ekstrem, bahwa bukan itulah yang diharapkan Tuhan dari mereka. Itu dari saya. Terima kasih. Romo Magnus, terima kasih atas paparannya dalam sekali. Saya mencatat beberapa hal yang sangat penting, terutama di bagian bagaimana kita sebagai umat beragama, terutama agamawan itu harus mengajarkan kerendahan hati. Tidak boleh sombong, karena kalau agamawannya begitu pasti diikuti barangkali ya sama penganutnya. Terima kasih Romo atas insight-nya di diskusi kita. Selanjutnya, izinkan saya meminta Brigjen Pol Rusdi Hartono untuk memberikan perspektif dalam melihat apa yang terjadi di dalam 2 kasus terakhir, terutama dalam
dalam perspektif keamanan, apa informasi yang terbaru yang bisa kita dapatkan oleh forum ini. Mungkin silahkan Pak Rusdi Hartono selama 10 menit ke depan untuk memaparkan paparannya. Terima kasih Mas Rojali, para narasumber yang saya hormati, dan para partisipan dalam diskusi ini. Untuk mencermati kasus di Makassar dan Mabes Polri, saya ingin coba ke belakang dulu, karena ada hubungannya dengan peristiwa di Katedral Makassar. Oke. Sebelumnya pada tanggal 6 Januari 2021, Densus 88 telah melakukan tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan, ya, dengan melakukan penegakan hukum terhadap yang kami sebut itu kelompok Villa Mutiara, itu di Makassar. Pada tanggal 6 itu kami berhasil mengamankan 20 orang, ya, 18 kami bawa ke Jakarta dan 2 orang meninggal dunia di tempat. Kelompok Villa Mutiara ini ternyata ada hubungannya kasus peledakan Gereja Katedral di Jolo, itu Januari 2019. Itu pelakunya adalah Ruri Lian Zeke dan Ulfa Handayani, itu suami istri. Dan itu ternyata memang kelompok Villa Mutiara. Memang salah satu ciri khas dari kelompok ini adalah mereka memiliki kemampuan mental untuk melakukan bom bunuh diri seperti itu. Kemampuan mereka mental untuk melakukan itu mereka memiliki seperti itu. Dan kembali pada peristiwa di Katedral Makassar, pelakunya telah teridentifikasi, yaitu laki-laki inisial L dengan perempuan inisial YSF, dan itu ternyata adalah kelompok dari Villa Mutiara itu sendiri. Mereka ini kelompok Jamaah Ansor Daulah dan berafiliasi dengan ISIS, seperti itu. Dari peristiwa di Katedral Makassar, ini melukai 20 orang, dan kita bersyukur dari 20 orang korban, sampai sekarang tinggal 4 yang masih dirawat, dan mudah-mudahan kondisinya membaik. Ya, ini mudah-mudahan kita berdoa untuk kesembuhan para korban. Kemudian dari peristiwa Makassar, kami melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana pencegahan. Baik di Makassar sendiri, sampai sekarang sudah 18 kita amankan, termasuk laki-laki berinisial W, itu pembuat bom yang dibawa oleh L dan YSF. Pelakunya adalah saudara W, dan itu sudah diamankan. Kemudian kita bergerak ke NTB, itu ada 5 tersangka di sana kita amankan juga. Kemudian di Jakarta, kita mengamankan 7 orang, dan di Jawa Timur, kita mengamankan 2 orang. Dan sekarang masih bergerak. Ada tim Densus sekarang sedang melakukan kegiatan di Jawa Tengah, ini terus bergerak bagaimana betul-betul aktivitas dari terorisme, aksi-aksi teror di tanah air ini bisa ditanggulangi dengan optimal. Ini untuk kasus Makassar. Kemudian kita beralih pada kasus di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Itu sekitar pukul 16.30. Pelakunya kita ketahui bernama ZA. Ya. Hasil identifikasi daripada Densus bahwa ZA ini berinisiatif sendiri dan melakukan sendiri dengan membawa senjata yang dia beli, dan kita telah amankan penjualnya. Ini telah kita tangkap saudara MK ini di Banda Aceh. Telah kita amankan pihak yang menjual senjata ke ZA ini. Tentunya ketika kita bicara bahwa ZA melakukan sendiri, didalami adalah dimungkinkan apa yang didapat dari ZA, yang dipahami dari ZA, itu bersumber dari internet. Itu bersumber dari media sosial yang sekarang berkembang luar biasa tengah-tengah masyarakat. Karena 21 jam sebelum kejadian, tersangka ZA ini memposting di Instagramnya bendera ISIS dan juga tentang perjuangan dalam berjihad.
21 jam sebelum aksi di Mabes Polri, dia telah melakukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang perlu kita cermati bersama, bahwa sekarang penularan daripada paham-paham itu banyak menggunakan internet ataupun media sosial yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat. Data yang dapat kita sampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia itu 73,7% dari populasi. Itu sekitar 202 juta lebih pengguna internet. Ya. Masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, artinya adalah begitu cepatnya, ya, dan juga begitu banyaknya data yang beredar di kepala rakyat Indonesia. Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah. Konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang akan menyesatkan. Jika tentunya masyarakat ini pintar memilah, dia tidak akan tersesat. Tetapi lain halnya ketika masyarakat tidak mampu memilah, sehingga dia pun akan disesatkan dengan konten-konten yang dia baca, dia dengar, dan dia lihat di media sosial. Tentunya tantangan ke depan, bagaimana masyarakat ini diberikan informasi yang resmi dan terpercaya. Tentunya melalui aparat pemerintah. Polri telah berusaha bagaimana memberikan informasi yang resmi, yang terpercaya ini, dengan yang namanya kegiatan polisi virtual, di mana polisi ingin mencoba mengedukasi masyarakat, juga mengingatkan masyarakat agar masyarakat tidak jadi korban dan juga tidak menjadi pelaku kejahatan. Tetapi tantangannya cukup besar, karena ketika polisi virtual ini masuk, berkegiatan, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan tidak setuju, menganggap bahwa polisi virtual terlalu masuk ke ruang private warga negara. Polisi virtual terlalu akan memberangus daripada kebebasan warga negara untuk berpendapat. Ini menjadi satu tantangan tentunya, di mana Polri hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, ya tentunya kehadiran polisi untuk bisa memberikan informasi yang resmi dan terpercaya untuk mencegah kebingungan dan juga ketakutan di masyarakat. Ya, ini tantangan ketika polisi ingin bagaimana mengedukasi, melindungi, melayani masyarakat, ternyata ada pihak-pihak tertentu juga yang berusaha menghalangi daripada aktivitas kepolisian tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang tentunya perlu kita cermati dalam penanggulangan terorisme ini. Yang pertama adalah gerakan radikal yang ada, sebagian masih tidak percaya, atau sebagian sengaja tidak percaya. Ini masih terjadi di masyarakat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa kasus Makassar, terus kemudian juga penembakan di Mabes Polri, itu rekayasa, kata mereka. Masih ada kelompok-kelompok seperti itu yang tidak percaya dan sengaja memang membuat masyarakat menjadi bingung. Ini realita yang perlu kita hadapi bersama. Kemudian realita yang kedua adalah bagaimana tantangannya ke depan, kelompok teror sudah menyasar anak muda. Kasus di Makassar dan kasus di Mabes Polri itu anak-anak muda. Kelahiran tahun 95. Ini jelas sekali, ini perlu kita antisipasi, karena kelompok-kelompok teror sekarang telah menyusur daripada anak-anak muda di negeri ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya dengan situasi kekinian, Polri melihat pentingnya persatuan dari kelompok-kelompok moderat. Jika tidak bersatu kelompok moderat ini, maka kelompok-kelompok kecil itu akan menguasai narasi, sehingga akan membentuk opini publik yang sangat menyesatkan. Ini perlu sekali, karena permasalahan terorisme tidak masalah yang enteng, tetapi masalah yang kompleks, sehingga penyelesaiannya adalah bisa dilalui melalui bagaimana potensi-potensi sumber daya anak bangsa ini bergerak bersama
untuk sama-sama menghadapi daripada pemahaman maupun aksi teror yang terjadi di tanah air. Kemudian tentunya yang terakhir, kami ingin menjelaskan, menegaskan kembali bahwa penindakan aksi teror tidak mengancam demokrasi. Karena suara kritis itu tidak menjadi target sasaran daripada penanganan terorisme. Tetapi kelompok teror ini pintar, sering berkamuflase mereka. Aksi teror yang didahului dengan narasi radikal, mereka sebut sebagai bagian daripada kebebasan berpendapat. Ini hal seperti ini sering terjadi sekali. Terjadi di masyarakat ketika dia bicara bahwa ini kebebasan berpendapat. Padahal kami dari Polri tentunya bisa mengetahui latar belakang daripada kelompok-kelompok ini. Dan tentunya kita sepakat bahwa di Indonesia kita membangun satu demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat adalah bagaimana demokrasi di dalamnya pun toleransi hidup dengan sehat. Dengan cara-cara seperti ini, demokrasi yang sehat, toleransi juga sehat, maka kita dapat menjalankan bagaimana bangsa dan negara ini bisa sesuai dengan yang kita ciptakan bersama. Demikian, Mas Rojali, bagian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan diskusi ini. Terima kasih, Mas Rojali. Baik, terima kasih Pak Rusdi Hartono atas paparannya. Ada beberapa catatan, diantaranya adalah banyaknya misinformasi yang beredar melalui media sosial yang juga dipercaya oleh Polri menjadi bagian yang cukup penting dari berkembangnya aksi terorisme saat ini. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa Wahid, Assalamualaikum Mbak Alisa, sudah bisa ya? Sudah gabung. Tadi sempat ada masalah teknis karena lightingnya kurang ini, makanya di skip. Mbak Alisa, oke, sudah di unmute. Ya. Silahkan Mbak, dalam di ke depan apa yang 10 menit ya? dari yang terjadi Ini beberapa waktu lalu. Nanti akan ada pertanyaan lagi Mbak, jadi banyak waktunya. Silakan. Oke, Mas. Baik. Selamat siang, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para senior saya di sini, kemudian juga kepada Mbak Alim. Mbak, sinyalnya kurang bagus kayaknya Mbak. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, terima kasih karena waktunya sangat pendek. Saya melanjutkan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Romo Magnis, Pak Lukman Hakim Saifuddin, kemudian Romo Magnis dan Pak Rusdi, mewakili kepolisian. Nah, untuk membantu saya, Mas Rozali ya, supaya saya ini kan kalau bicara suka lari-lari nih gitu. Jadi saya mati mana? Oke, sepertinya masih ada nggak? Mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis. Cek. Masih ada, tapi kayaknya sinyalnya kurang begitu bagus di tempatnya Mbak Lisa. Kita coba untuk kontak beliau. Oh, ini. Mohon maaf, ini saya karena berada di sebuah kamar hotel. Oke. Sebuah kamar hotel, jadi ini memang jadi terbatas sekali ininya. Nah, karena saya lebih ingin untuk bicara mulai dari share screen ya.
Saya akan tutup dulu wajah saya supaya bisa sinyalnya bisa ini ya, nggak terganggu ya. Nggak apa-apa ya, yang penting Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa saya ada wujudnya, bukan makhluk halus gitu, bukan hanya suara aja gitu ya. Siap, Mbak. Oke, ini kita tentu selalu kalut, selalu kaget, selalu terganggu pada saat ada aksi-aksi terorisme. Tetapi sedihnya ini masih terus berulang, walaupun kita juga harus mengakui ya, kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa dalam konteks menghancurkan jaringan-jaringan sel teroris, menurut saya kerja pemerintah sangat baik begitu. Kenapa? Karena kita tahu misalnya jumlah serangan aksi teror itu berkurang jauh, kemudian juga memang tidak memiliki daya hancur yang seperti bom Bali misalnya begitu. Jadi saya menilai ini memang sebuah keberhasilan. Bahkan kita juga paham seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Rusdi bahwa aksi teror yang di Makassar dan kemudian di Mabes Polri itu semuanya adalah reaksi terhadap sweeping yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap jaringan sel-sel teror. Dalam analisis saya, para calon pelaku teror ini akan memilih untuk mengakselerasi aksi terornya karena pilihan bagi mereka cuma ada dua, mati dalam pelaksanaan aksinya yang itu sesuai dengan tujuan mereka karena mereka merasa ini adalah jalan mereka untuk masuk surga, atau mati atau ditangkap oleh aparat keamanan. Dan itu adalah dampak dari proses sweeping yang berkelanjutan itu. Nah, menurut saya dari situ kita punya sesuatu yang menurut kita patut kita syukuri bahwa sel-sel teror ini memang diberantas begitu. Tetapi sayangnya kita juga melihat beberapa tren baru yang ini cukup menakutkan ya, pasti bagi kita sebagai publik terutama, yaitu munculnya pelaku-pelaku perempuan, kemudian yang kedua ini munculnya pendekatan atau strategi keluarga gitu. Jadi family astagfirullahaladzim, kok saya lupa istilahnya. Intinya adalah ini timnya dan tim ini keluarga, dan ini bukan hanya di Indonesia saja, kita tahu juga di Sri Lanka bom bunuh diri di beberapa gereja dan ruang publik itu dilakukan oleh sekeluarga besar dan dari keluarga konglomerat di sana, Raja Tekstil kalau saya tidak salah. Jadi tadi pernyataan Pak Lukman Hakim Saifuddin bagi saya memang sebuah salah satu pandangan bahwa terorisme ini disebabkan oleh ketidakadilan. Kalau bagi saya perceived injustice, bukan ketidakadilan itu sendiri, tetapi persepsi atas ketidakadilan itu yang sebetulnya lebih menentukan karena seperti kita tahu keluarga Pak Dita ini yang bom di Surabaya itu mereka bukan kelompok miskin, tetapi kelompok menengah ke atas. Kemudian keluarganya si Zakia ini juga bukan keluarga yang kelas bawah, dia kuliah gitu, dan keluarganya juga keluarga yang dalam tanda kutip keluarga baik-baik saja begitu. Jadi kalau kita bicaranya ini adalah karena ketidakadilan secara langsung, maka akan ada beberapa hal yang nggak match begitu ya dengan profil dari para pelaku aksi terorisme ini sendiri begitu. Kemudian Dania misalnya, Dania ketika dia mengajak bapak ibunya, dia remaja. Pada saat dia mengajak bapak ibunya, dan bapaknya itu adalah pejabat otorita Batam, gitu. Bukan keluarga yang miskin, gitu, tetapi keluarga ini memutuskan untuk pergi bergabung dengan ISIS karena mereka meyakini bahwa ini adalah cara mereka untuk bisa mencapai
kebahagiaan hakiki di mata ilahi. Nah, ini bukan karena ketidakadilan, lebih karena persepsi atas ketidakadilan itu sendiri, karena memang itu menjadi bahan bakar utama hate speech-nya itu adalah tentang ketidakadilan. Nah, kalau kita lihat, kalau dari teori amplifikasi spiral, Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oh, kayaknya Mbak Alisa juga keluar dari Zoom ya. Ya, enggak kedengaran, sepertinya perjuangan yang luar biasa dari Mbak Alisa. Ya, betul. Tadi Mbak Alisa juga baru landing terus lagi di hotel dan mohon maaf Mas. Oke. Aduh, ini udah bener nih. Tadi di bagian Dania, setelah menjelaskan Dania. Setelah menjelaskan Dania. Ya, setelah menjelaskan Dania mulai putus-putus lagi. Oh gitu, ya, oke, baik. Baik. Itu. Intinya begini, aduh mohon maaf ya Mas Rozali, berarti ini saya ngebut. Intinya begini, tindakan violent extremism atau terorisme itu ada di ujung kanan atas ya, tetapi dia tidak ujuk-ujuk, dia datang dari eksklusivisme. Jadi bukan hanya hanya langsung kepada aksi terorisme, tetapi ada proses yang meningkat. Ini menurut teori amplification spiral. Nah, kalau kita lihat coba, ekstremisme itu ada di mana-mana begitu. Dan dia tidak hanya ada di Indonesia, tidak hanya pada satu agama, atau dalam hal ini kalau kita bahas aksi teror di Indonesia yang beragam atas nama Islam, itu ya karena itu di Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Tetapi kalau kita lihat di seluruh dunia, aksi teror ini dilakukan dari berbagai agama dan berbagai latar belakang ideologi. Begitu ya. Jadi ini yang perlu untuk kita ingat. Sehingga betul sekali kalau dikatakan bahwa terorisme itu tidak terkait dengan agama tertentu. Tapi kalau mengatakan bahwa terorisme tidak terkait dengan agama, itu agak meleset. Mengapa? Karena aksi terornya itu sendiri dilandasi oleh tafsir keagamaan yang tidak tepat, begitu. Jadi tetap kalau bahasa Inggrisnya religiously motivated terrorism, gitu. Nah, ini sebetulnya adalah kalau kata Rapoport and Charney, ini generasi keempat terorisme, yaitu yang diinspirasi atau yang dimotivasi oleh pemahaman keagamaan. Mengapa keagamaan itu kok menjadi sangat rentan untuk memicu terorisme? Ini karena agama itu punya karakter komunal, dan kemudian yang kedua, agama itu karena atas nama Tuhan, dia memang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu melebihi kemanusiaannya, begitu, demi Tuhan, gitu kan, membela Tuhan, begitu. Ini yang menyebabkan kemudian karakter komunal agama itu bisa berpotensi daya rusak kalau dia menggunakan penafsiran yang tidak tepat. Sementara karakter demokrasi itu basisnya hak individu. Demokrasi itu tidak mengenal hak kelompok begitu, tapi hak individu. Nah, ini jadi pertanyaan sendiri. Kemudian yang kedua, hate speech, saat sentimen agama menjadi bahan perebutan kekuasaan, dia kemudian menjadi bahan bakar kebencian, dan yang terakhir itu ada harmoni sosial dan hak konstitusi. Ini situasi kita
saat ini. Ekstremis dan teroris itu memang kecil, tetapi mereka terus mempengaruhi yang di tengah public mainstream dengan sentimen kebencian, sehingga lahannya menjadi subur, mudah bagi anak-anak muda, yang anak-anak milenial itu untuk kemudian tumbuh di groom begitu ya, di priming, kalau istilah predator seksual itu namanya priming, jadi menumbuhkan atau menyemai begitu. Nah, salah satunya adalah dengan narasi-narasi yang sangat kuat seperti ini. Contohnya ya, Pancasila alat sekuler dan komunis menjegal Islam. Pilihan kata-kata menjegal misalnya, ini adalah kata-kata yang memang dia mengobarkan kebencian begitu. Sementara tokoh-tokoh ulama-ulama seperti Gus Dur misalnya yang menyampaikan bahwa Pancasila mempertemukan, ini kan nggak membakar emosi. Dia secara psikologis itu tidak membuat intensitas yang sangat tinggi begitu. Nah, ini misalnya contohnya, ini Bapak Felix ya dari dulu ya aman-aman saja sampai sekarang begitu ya, walaupun narasi-narasinya ini bisa kemudian meningkatkan eksklusivisme dan ekstremisme. Misalnya membela nasionalisme nggak ada dalilnya, nggak ada panduannya. Membela Islam jelas pahalanya, jelas contoh teladannya. Begitu, jihad itu bela Islam, bukan bela Pancasila misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, narasi-narasi seperti ini menunjukkan pada kita bahwa memang saat ini tantangan Indonesia itu adalah berkembangnya dua paradigma, yang satu yang substantif inklusif, yang satu yang eksklusif legal formalistik. Yang seperti apa? Yang inklusif, substantif inklusif itu, dia contoh paling mudahnya adalah paradigma trilogi ukhuwahnya Kiai Ahmad Siddiq. Orang Indonesia, orang Islam di Indonesia perlu menegakkan 3 persaudaraan. 1, persaudaraan sesama Islam, 2, persaudaraan sesama warga bangsa, 3, persaudaraan sesama manusia. Nah, jadi ada ruang pertemuan dengan kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak seagama. Tetapi yang sekarang beredar di Indonesia dengan sangat kuat itu kanan, di mana keyakinannya adalah yang suci, yang berhak atas bumi ini karena kita adalah umat terpilih adalah kelompok kita, dan yang lainnya adalah musuh. Musuh ini harus tunduk atau diberantas. Nah, dalam hal ini pemerintah dianggap sebagai musuh oleh kelompok-kelompok teroris ini. Makanya mereka kemudian bisa menyerang Mabes Polri misalnya. Dan ini ngomong-ngomong, saya punya sahabat di Pakistan, dia second highest women police officer gitu ya. Nah, di Pakistan itu pos-pos polisi dan pos-pos tentara itu sering sekali mendapat serangan bom bunuh diri atau serangan-serangan aksi terorisme karena dianggap sebagai tauhid itu. Nah, perubahan di dalam diri ini mulai dari identitas eksklusif sampai dia kemudian manifested behavior ini terjadi kok di semua kelompok begitu ya. Nah, kita pemerintah tadi berhasil cukup sukses untuk menghancur leburkan jaringan sel terorisnya. Tetapi yang dari kiri sampai tangga ketiga ini seringkali pemerintah itu masih gamang. Apa yang menjadi faktor pengaruhnya? Nation building kita belum usai. Perkembangan teknologi informasi, ketersediaan bahan ideologisasi, jaringan kelompok teroris yang belum selesai dihancurkan, kegamangan publik dan negara. Dan kegamangan publik dan negara ini dalam hal ini terkait bagaimana menyikapi kelompok-kelompok agama, karena kelompok-kelompok agama sekali lagi dia mainnya di sini nih, identitas eksklusif. Dia banyak sekali kelompok agama yang tidak bicara tentang terorisme, sekali juga semua menolak. Tapi pada saat bicara eksklusivisme, negara tidak menganggap ini persoalan. Begitu. Ini yang mengancam demokrasi, Mas Rozali. Menurut saya ya, pendekatan sosial harmoni oleh negara ini, Pak Rusdi mohon maaf, saya mengalami berkali-kali Pak situasi ini. Dan bahkan ini juga selalu saya sampaikan kepada kalau saya diundang di pertemuan Polri, beberapa kali saya bicara di depan para Kapolres, para dir reskrim, kemudian juga pokoknya macam-macam lah ya. Ini yang sering kami temui ini pendekatan sosial harmoni oleh negara, ya, di mana kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan
walaupun bukan aksi terorisme, tetapi misalnya sweeping atau menyerang rumah ibadah orang lain, itu oleh negara kemudian pendekatannya, terutama dalam hal ini pemerintah lokal dan kepolisian lokal, itu pendekatannya yang minoritas suruh ngalah, gitu. Jadi mau ada dialog iman gitu. Terus ada kelompok seperti FPI, FUI, GUI dan lain-lain itu menolak. Maka kemudian yang disuruh memberhentikan acara itu kelompok-kelompok yang menyelenggarakan acara dialog lintas imannya. Dasarnya apa? Karena kami harus mencegah konflik. Begitu jawaban Pak Kapolres. Ini dialami oleh ibu saya sendiri loh ya, ibu negara yang selama 17 tahun melakukan banyak acara lintas iman. Tahu-tahu beberapa tahun yang lalu panitianya dipanggil karena diancam oleh FPI Jawa Tengah. Dan akhirnya Kapolresnya mengatakan bahwa dibatalin aja acaranya atau paling tidak dipinggirkan. Nah, apa sih yang kemudian muncul? Niatnya sosial harmoni, tapi dengan melanggar konstitusi warga negara yang lebih kecil, yang lebih minoritas. Hasilnya apa? Hasilnya kebencian ini, tindakan melakukan kekerasan itu tumbuh subur begitu. Banyak orang kemudian pada posisi yang mudah sekali direkrut oleh kelompok-kelompok teror. Ini pembiaran hate speech dan incitement to violence, dan yang terakhir politik identitas. Jadi pertanyaannya ini slide terakhir saya, mampukah kita memenangi pertarungan gagasan dan nilai-nilai keindonesiaan, memenangi pertarungan digital, memperkuat praktek moderasi beragama, membangun praktek bernegara berlandaskan hak konstitusi, dan yang terakhir menghancurkan sel-sel jaringan terorisme di Indonesia. Jadi menghancurkan sel-sel jaringan terorisme di Indonesia hanya satu bagian saja dari PR kerja kita untuk benar-benar menghancurkan atau menanggulangi aksi terorisme di Indonesia. Saya akhiri dengan ini, pesan dari Gus Dur. Peran agama sesungguhnya adalah membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Islam adalah agama damai, kata Gus Dur. Dan teroris memutarbalikannya. Saya rasa semua agama adalah agama damai, dan terorisme atas nama agama apapun memutarbalikkan itu. Saya rasa sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih dan mohon maaf tadi persoalan sinyal-sinyal dan sebagainya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alisa, terima kasih atas effortnya ya untuk tetap bersama kita setelah 2 kali terputus. Menarik sekali paparannya, termasuk diantaranya tadi pendekatan harmoni yang bahkan juga dialami oleh ibu negara. Apa kabar yang lain? Nah, kita langsung ke Profesor Alimatul Kiptiah, Komnas Perempuan. Assalamualaikum, Prof. Alim. Waalaikumsalam, Mas Rozali. Kami berharap ini akan ada perspektif yang kuat tentang perempuan di 2 kasus terakhir. Keterlibatannya begitu kental sampai dari awal sekarang ada di front line. Kalau Mbak Alim atau Prof. Alim melihat itu bagaimana? Silahkan, Prof. Waktunya cukup terbatas juga, Prof. Sayangnya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Rozali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Yang kami hormati para narasumber yang sangat luar biasa. Ya, kalau bagian terakhir ini ya menyampaikan sisa-sisanya gitu ya. Mbak Alisa sangat luar biasa sekali juga materinya, dan juga kepada semua peserta ya, ada sekitar 156 yang hadir di sini, dan juga public virtue yang saya hormati. Baik, karena waktunya sangat terbatas, saya juga akan kayak Mbak Alisa ya, banyak akan yang saya skip gitu. Nanti kita akan diskusi lebih detail lagi ya terkait dengan poin-poin yang ingin saya sampaikan. Baik, saya mohon izin share screen yang sudah saya siapkan. Oke, sebentar. Baik, oke ya. Oke, biodata saya skip saja. Kemudian, aduh kok ada ininya sih, sebentar. Oh ya, saya akan buka dengan sebuah quote ya.
kebencian itu dapat diajarkan, maka sebenarnya kasih sayang itu juga dapat juga diajarkan ya. Ini kata Nelson Mandela gitu. Karena itu sebenarnya semua para pihak, sekolah, rumah, dan tempat belajar lainnya yang punya ukuran-ukuran yang sistematis gitu ya, itu penting untuk menghidupkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian gitu. Kata Albert Camus, keburukan tidak membutuhkan banyak orang melakukan, tetapi cukup orang baik mendiamkan. Jadi kalau kurvanya Mbak Alisa tadi ya, yang tengah-tengah itu cukup diam saja, maka keburukan itu akan tumbuh subur, kan begitu. Nah, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan Komnas Perempuan, lalu ada data pembuka, keterlibatan perempuan dalam kelompok kekerasan, dan juga upaya pencegahan menguatnya kekerasan ekstrim itu seperti apa, begitu ya. Sedikit aja tentang Komnas Perempuan ya, bahwa hadir untuk memenuhi bagaimana pemenuhan hak-hak konstitusi perempuan ya, termasuk bagaimana dalam konteks ini adalah memenuhi perempuan untuk tidak menjadi korban dan terpinggirkan ya dalam isu-isu perdamaian gitu. Kemudian juga ada 2 mandat dan 5 tugas ya yang menjadi tugas Komnas Perempuan. Baik, ini data pembuka. Kalau dari data Habibie Center saya temukan data ISIS banyak sekali yang ada, yang tergabung. Kemudian kalau WNI sendiri ya, kemarin itu juga ini dari data Habibie Center, kita temukan bahwa perempuan juga lumayan tinggi yang yang terlibat di sana gitu. Kemudian, nah ini kalau kita bicara tentang bagaimana sih sebenarnya persoalan perempuan ya dalam kelompok kekerasan ekstrim gitu, itu ada beberapa peran ya, ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama sebagai korban, yang kedua sebagai bagian dari kelompok bersenjata, baik dia sebagai supporting system ya, ataupun recruiter, ataupun fundraiser, perpetrator, ataupun juga attack ataupun bomber gitu. Jadi kalau ini bagian daripada kelompok bersenjata, tetapi juga kalau kita bicara tentang persoalan konflik, perempuan itu juga menjadi tulang punggung keluarga dan komunitas karena disebabkan oleh persoalan konflik yang ada, dia akan mendapatkan dampaknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perempuan sebagai agent of peace, women human right defender gitu. Nah hari ini kita akan banyak bicara terkait yang nomor 2 ya, bagian dari kelompok bersenjata gitu. Nah ini data-data yang ada, bahwa data perempuan dan anak di dalam kelompok kekerasan ekstrim itu banyak sekali. Dari data-data penelitian ada sekitar 200 orang perempuan ya, dan anak-anak yang terlibat tadi di atas juga sudah ada. Bahkan kalau dari salah satu riset itu memperkirakan 30-40% ya, kombatan itu adalah perempuan dari berbagai macam negara yang tergabung di dalam ISIS itu gitu. Nah kalau kita lihat ya di Indonesia, itu banyak yang sudah tertangkap juga dan juga ada yang meninggal ya dari kelompok-kelompok yang masuk dalam kelompok bersenjata. Kemudian juga banyak kalau kita lihat returnee ya, itu 70% itu perempuan dan anak. Kemudian TKW, tenaga kerja perempuan imigran, itu diduga juga ada sekitar 45-an gitu ya. Kemudian juga ada data yang lain ini dari 671 ada 147-nya adalah perempuan. Nah, mengapa sekarang? Kenapa sih perempuan itu terlibat dalam kelompok kekerasan ekstrim? Yang pertama adalah kalau kita menurut ada paling nggak ada 4 poin ya. Yang pertama karena menurunnya jumlah kombatan laki-laki, sehingga membutuhkan kalau ini dalam perspektif dalam konteks ISIS ya, membutuhkan tenaga-tenaga baru yaitu perempuan. Yang kedua adalah ini war strategy yang memanfaatkan gender stereotypes, yang mana perempuan itu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai kelompok yang pasif dan tidak mungkin melakukan kekerasan. Kasusnya di Mabes kemarin ya, mungkin tidak banyak menyangka gitu ya, ini apa mungkin perempuan itu bisa melakukan kekerasan kan gitu. Tapi justru para para kelompok ekstrim ini dia menggunakan gender stereotype itu untuk strateginya ya, strategi untuk menjalankan amaliyahnya gitu. Yang selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan psikologis ya, karena stres dan ketidaknyamanan, ini kasus-kasus migran ya, sehingga ketika diperhatikan secara detail ya oleh kelompok ini, maka kemudian ada perasaan psikologis yang terpenuhi.
Yang selanjutnya juga karena untuk men-challenge maskulinitas. Men-challenge maskulinitas itu gini, kamu perempuan aja bisa loh, masa kamu nggak bisa sih gitu. Jadi untuk men-challenge maskulinitas seorang sehingga dia itu untuk merekrut lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh dari narasumber sebelumnya, kekuatan sosial media itu sangat mempengaruhi sekali, dan itu dari kekuatan media ya. Kekuatan media yang mana menekankan aspek perasaan daripada rasional, yang ini sangat mempengaruhi yang dilihatnya gitu. Kadang-kadang dalih persaudaraan dan Muslim terzolimi itu digunakan untuk menarasikan. Kalau kata-katanya Bu Ruhaini, dia mengatakan bahwa sekarang itu ada pergeseran ya, from the backyard to the dining room. Artinya kekerasan itu dibicarakan di meja makan bersama keluarga, bukan lagi di halaman belakang. Gitu. Lalu kalau kita lihat selain itu ya, ini juga ada ini ya tren dakwah yang kurang mengajarkan berpikir kritis gitu. Kalau kita amati ya. Jadi kan dulu misalnya dengan Dais Juta Umat misalnya itu kan pro kepada government banget gitu ya. Lalu ada menjamur kelompok-kelompok zikir ya. Padahal kalau kita lihat ya hafalan zikir itu kan kemampuan nalar yang paling bawah ya. Yang paling tinggi kan menciptakan gitu misalnya. Ini juga berkembang dan sekarang juga adanya model-model kebencian yang tadi juga misalnya contohnya sudah disampaikan oleh Mbak Alisa. Nah, tren dakwah ini itu kurang mengedepankan ya aspek-aspek yang sifatnya burhani dan irfani. Jadi hanya mengedepankan aspek bayani saja. Tapi bayani, burhani dan irfani yaitu ilmu pengetahuan dan hati nurani itu kurang sampaikan dengan baik. Apa akibatnya? Akibatnya terjadi polarisasi identitas, Muslim dan non-Muslimnya itu kuat misalnya, kemudian gerakan Islamisasi ritual simbolis dan yang ini kebanyakan kurang mencerahkan, dan juga pengalaman penolakan yang dianggap terpinggirkan gitu karena tidak sesuai dengan kelompoknya. Mami. Maka dia mengalami pemilihan. Halo? Oke. Nah, ini konstruksi dakwah simbolis ya, standar pakaian perempuan kafah misalnya. Jadi masyarakat milenial dan juga di netizen itu digiring dari perempuan yang paling kiri ini menjadi perempuan yang paling kanan ini ya. Sehingga kata-katanya seperti ini, ada kalanya orang yang paling buruk di masa silam akan jadi yang paling baik di masa depan. Sehingga konstruksi perempuan yang paling baik itu ya akhirnya yang bernikop ini gitu. Ini adalah konstruksi dakwah simbolis yang menyasar kepada perempuan. Namun demikian, riset juga membuktikan, ini ada satu riset yang dilakukan oleh Bu Ruhaini dan kawan-kawan, termasuk saya di dalamnya, itu tidak semua cadaris itu terlibat dalam kekerasan ekstrim. Ya, tidak semuanya. Walaupun datanya begini, Ibu Bapak sekalian ya, tentang misalnya pemerintah itu tohut. Ini penelitiannya ada di Indonesia dan di Mesir. Saya 10 hari di Mesir, tinggal di sana untuk melakukan penelitian ini. Ini misalnya yang pemerintah tohut itu adalah ya memang 13% dan 23% ya untuk di Mesir, tetapi di Indonesia 30% dan 8% ini gitu. Sedangkan kalau kita lihat bank itu adalah haram yang juga dikutip dalam wasiatnya ZA ya, itu lumayan tinggi sekali ini. Coba di Indonesia itu 33 sampai ini 33 itu setuju dan sangat setuju itu 53 atau 54%. Wow. Artinya kan tinggi sekali ya. Ini semuanya adalah para nikobis, cadaris, dan bukan dari satu pesantren ya. Responden kami itu adalah orang-orang profesional. Ada dokter, ada dosen, ada mahasiswa begitu. Yang akhirnya di Indonesia di 5 kota ya, ada 205 responden. Di Mesir, di Kairo itu ada 87 responden ini. Yang menarik juga ya terkait dengan politik ideologi, misalnya tentang khalifah. Ya, tentang khalifah ini juga sekitar 34,7% setuju ya, dan 17% itu sangat setuju untuk di Indonesia tentang khalifah. Yang tentang apa itu kekerasan, nah ini yang sedang kita bicarakan tentang kekerasan, itu ya memang ada sekitar 10,3% dan 3,9% yang setuju dan sangat setuju bahwa agama itu dibela dengan aksi kekerasan. Ini data-data yang menarik menurut saya yang dapat dilihat keterlibatan bagaimana perempuan itu di kekerasan ekstrim. Nah, saya ingin mencoba menganalisa surat wasiat dari yang beredar dengan menggunakan teori Basam Tibi.
teori Bassam Tibi terkait dengan Islamism itu kan ada purification, ya, formalization of religious belief, anti demokrasi, anti sistem, anti other religious belief, kemudian anti Western dan agreement that violent behavior to achieve their goals, gitu. Nah, kalau kita lihat dari aksi-aksi yang tersirat di dalam surat wasiat ini kelihatan misalnya bagaimana purifikasi itu tidak boleh meninggalkan sholat dan sebagainya ya, pakai jilbab, lalu ada formalisasi tentang bank syariah, lalu anti demokrasi makanya pergi ke Mabes misalnya gitu ya, bank anti bank gitu juga ada di situ, lalu gereja ada kata-kata Ahok juga di situ gitu, dan mereka melakukan bom bunuh diri, itu berarti menyetujui akibat kekerasan. Sehingga kalau kita lihat dengan teori ini dalam surat wasiat ini itu mengandung unsur-unsur Islamisme yang ada itu gitu. Nah, sekarang upayanya apa yang dapat kita lakukan? Nah, menguatkan Islam wasatiyah ya. Bagaimana posisi wasatiyah kalau karena saya juga punya background di Muhammadiyah ya. Yang ini saya yakin juga di NU juga sama ya, yang mana bagaimana kita menawarkan Islam yang wasatiyah, yang tengahan ya, tidak kiri liberal sekuler dan juga kanan konservatif fundamentalis, tetapi yang tengahan begitu. Nah, kemudian juga menguatkan Darul Ahdi wa Syahadah dan menolak takfiri, yaitu meyakini bahwa Indonesia ini adalah sudah negara Islami atau agamis gitu ya, karena semua sila sejalan dengan ajaran agama dan kebanyakan pemimpin adalah orang yang beragama, sehingga dalam membuat kebijakan juga diinspirasi oleh nilai-nilai agama yang moderat progresif maksud saya. Juga untuk menjaga ukhuwah perlu ditegakkan prinsip-prinsip yang sifatnya menolak kafir mengkafirkan. Lalu juga menguatkan kesetaraan gender ya, baik dalam pikiran, keyakinan dan perilaku gitu. Di dalam PBB Women Peace and Security misalnya, di sana menekankan bahwa peran perempuan itu sangat penting dalam menyelesaikan kekerasan ekstrim. Ada hubungan yang kuat antara keadilan gender dan status perempuan di area konflik. Semakin kuat nilai kesetaraan, maka akan semakin kuat agensi perempuan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sebagai juga yang disebutkan di dalam UN Preventing Violent Extremism Plan of Action gitu. Lalu menguatkan ya keragaman dan juga berpikir kritis dan tidak memberikan kesempatan dan juga bagaimana memberikan pendidikan ya, meningkatkan pendidikan yang mempunyai perspektif keragaman, lalu membiasakan berpikir kritis, meningkatkan kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya gitu. Kemudian juga menguatkan pluralis positif. Yang dimaksud pluralis positif di sini adalah menghormati, tidak hanya menghormati tapi juga mau bekerja sama dengan kelompok yang berbeda. Lalu juga menguatkan dakwah pencerahan ya dengan pendekatan sejarah misalnya. Coba kita perlihatkan dulu sejarahnya pakaian tuh kayak gini loh tahun 32 gitu. Sekarang menjadi seperti ini gitu. Ini mengalami sebuah sejarah gitu. Ini saya pikir juga penting ya, kalau ini kan sudah jadi SK di pimpinan pusat Aisyah ya, cara berpakaian ala Aisyah misalnya untuk saat ini. Tapi sebenarnya sejarah mendokumentasikan bahwa dulu itu pakaiannya, mohon maaf ya, ini pakai jarik juga kelihatan juga ini betisnya saat itu. Dan saat itu sih nggak masalah juga gitu. Nah ini kemudian pendekatan sejarah ini sangat penting ya untuk juga kita sampaikan. Kemudian juga mengenali karakter yang mengarah pada penumpulan nalar kritis dan takfiri. Misalnya ada testimoni nih, ya terakhir ya, misalnya bagaimana sasaran anak muda itu, sasaran anak muda itu mereka menggunakan kata-kata misalnya tentang, kamu Muslim nggak gitu, kamu mau baca Quran nggak gitu, iya, tapi tolong langsung dibuka ayat ini, surat ini, tapi ayat yang dipilih itu adalah ayat-ayat jihad gitu, jadi dikondisikan gitu. Kamu bukan Muslim, dan banyaklah kata-kata itu ya yang ada sebenarnya upaya-upaya untuk menumpulkan ya nalar kritis dan takfiri yang kemudian mengarahkan kepada kekerasan. Ini deteksi dini ekstremisme dalam keluarga, nanti bisa dibaca sendiri apa-apa yang bisa kita pahami ya untuk mendeteksi. Kemudian juga yang terakhir menguatkan kecerdasan digital juga ya, karena tadi ada banyak persoalan yang ditimbulkan oleh media sosial begitu, baik dari right, respect, responsibility, reasoning, dan resilient. Yang terakhir saya akan menutup dengan sebuah quote ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia ya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Ada satu hadis diriwayatkan bahwa saat itu Rasulullah diminta untuk mendoakan orang-orang yang musyrik, ya, tapi beliau mengatakan, saya diutus tidak untuk menjadi pelaknat, tapi saya diutus hanyalah untuk menjadi rahmat. Saya pikir itu, Mas Rozali, nanti bisa kita diskusikan lebih detail lagi di dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Alimatul Kiptiah dari Komnas Perempuan. Terima kasih, Prof, atas paparannya. Kita sudah mendengarkan tadi beberapa paparan mengenai mengapa perempuan terlibat dalam kekerasan ekstrim. Data perempuan dan anak juga dipaparkan, trennya, dan keterlibatan perempuan yang sampai saat ini juga ada tren peningkatan. Baik, selanjutnya saya mau ke pembicara kita yang terakhir adalah Kiai Roland Gunawan. Beliau akan menyampaikan perspektif kaitannya aksi terorisme, ekstremisme ini dengan agama Islam. Kalau tadi dibilang sebelumnya dengan oleh Mbak Alisa juga tentang apa kekerasan ekstrim itu tidak sepenuhnya benar dibilang mengatasnamakan agama, tapi juga ada benarnya di dalam satu sisi, ada penempatan sudut pandang. Nah, Kiai Roland akan membantu kita memahami aksi terorisme dengan kaitannya dengan agama, khususnya Islam dan ekstremisme dalam sudut pandang demokrasi. Kepada Kiai Roland dan tempat dipersilakan durasi 10 menit juga. Terima kasih kepada moderator Mas Ahmad Rozali. Saya sampaikan selamat ucapkan kepada terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin, juga kepada Ibu Alisa Wahid, terus juga Romo Fran Makhis Suseno, kemudian juga Bapak Rusdi Hartono, kemudian juga Mbak Alimah Kiptiah. Terima kasih atas kesempatan ini. Maaf saya tidak menyiapkan materi karena saya baru pulang dari Komforwil, ya. Sekarang saya masih di pinggir jalan ini, berhenti di tempat makan. Ya, Roland, apakah bisa menyalakan video? Oh ya, videonya enggak nyala. Nyalakan videonya ya? Ya, sudah nyala. Terima kasih. Oke. Lagi. Jadi kalau tadi dibilang oleh Mbak Alisa juga oleh Romo tadi bahwa sebetulnya terorisme itu tidak bisa dijauhkan dari kaitannya dengan unsur agama juga. Karena kalau kita lihat misalnya di dalam Islam sendiri misalnya, memang banyak sekali ajaran-ajaran yang videonya mati, Kiai. Mohon maaf. Apa? Bisa ya? Nah, sudah hidup. Silakan dilanjut. Jadi kalau misalnya kita itu melihat di dalam Islam dalam perspektif Al-Quran misalnya, itu banyak sekali memang ayat-ayat yang dalam tanda petik sepertinya memang menyuruh atau mengajarkan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Jadi kalau kita lihat memang dasar agama dan ideologi kelompok-kelompok radikal itu meluas sepanjang sejarah sejak masa-masa awal kemunculan Islam pada abad ke-7 Masehi. Jadi Islam sebagaimana agama Kristen juga Yahudi itu muncul di Timur Tengah dengan sifat kesukuannya yang sangat keras. Jadi pasca Nabi wafat misalnya di bawah kekuasaan para khalifah, Islam telah menyebar di wilayah yang sangat luas, berhadapan juga beradaptasi dengan berbagai masyarakat, berbagai agama dan budaya. Karenanya dalam banyak kasus misalnya dari segi praktik dengan berbagai cara Islam tidak bisa menghilangkan diri dari perubahan sehingga menjadi lebih pragmatis dan toleran. Bagi kelompok-kelompok garis keras, praktek-praktek semacam ini, jadi praktek-praktek yang pragmatis dan toleran ini itu dipandang sebagai jalan yang menyimpang, ya.
sehingga akibatnya selama bertahun-tahun itu terjadi semacam benturan pandangan dan pemikiran. Maka dalam situasi ini kemudian muncul dua tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam itu, yaitu yang pertama itu Ahmad Ibnu Hambal, yang kedua Ibnu Taimiyah. Dua tokoh ini dianggap sebagai bapak spiritual bagi para pemikir yang datang setelahnya, dan juga bagi gerakan-gerakan yang belakangan dikenal sebagai madhab salafi, yang menyerukan untuk kembali ke jalan as-salafus soleh atau para leluhur yang saleh. Kedua tokoh ini, yaitu Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah, adalah dua tokoh yang banyak sekali mempengaruhi tokoh-tokoh Muslim setelah mereka. Jadi pemikiran, kemudian juga karya-karya keduanya ini membawa dampak yang sangat luar biasa, khususnya di dunia Islam, terutama di dalam gerakan salafi. Salah satu bentuknya misalnya kita kenal dengan kelompok Wahabiyah ya. Ini kelompok yang diberi nama sesuai dengan pendirinya, yaitu Muhammad Ibnu Abdul Wahab, yang lahir pada tahun 1701 Masehi di sebuah desa kecil di wilayah Najd. Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini adalah seorang sarjana Muslim yang sangat taat. Ya. Jadi dia itu mengadopsi pandangan yang sangat kaku dan ketat tentang apa yang dilihatnya sebagai akidah asli. Ia misalnya berusaha mengembangkan dan menyebarkannya dengan memanfaatkan kekuatan politik dan militer, yaitu dia misalnya berhubungan dengan keluarga Saud ya, saat itu. Upaya pertama dia itu dalam menyebarkan keyakinannya adalah dengan misalnya membongkar kuburan misalnya kan, atau misalnya mengkafir-kafirkan kelompok-kelompok lain misalnya kan, atau bahkan membasmi atau memusuhi atau menyerang atau memerangi kelompok-kelompok sufi ya. Kelompok-kelompok sufi, dan mereka menganggap bahwa orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang musyrik gitu. Sehingga mereka itu harus dibasmi dari muka bumi. Jadi itu adalah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada saat itu. Berikutnya setelah Muhammad bin Abdul Wahab ini di abad ke-20 muncul tokoh pemikir lain, yaitu yang bernama Said Qutb ya. Dia dianggap sebagai pembawa ideologi salafi ke abad 20, dan dia dianggap sebagai penyedia jembatan yang menghubungkan antara pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab beserta para pendahulunya dengan generasi baru jihadis ya. Jadi dia membuka jalan bagi munculnya Al-Qaeda dan gerakan-gerakan yang muncul setelahnya. Said Qutb ini sebetulnya dia tuh orang Mesir. Dia Mesir, lahir pada tahun 1906. Dia itu adalah sosok yang menolak cara-cara Islam yang diajarkan dan dipraktekkan pada masa itu, yang menurutnya cenderung sekuler. Dia pernah melakukan penelitian di Amerika selama 2 tahun pada tahun 1940, tetapi itu sama sekali tidak mengubah pandangannya tentang Barat. Jadi menurut dia itu Barat itu adalah kelompok adalah kaum jahiliyah gitu ya. Jadi orang-orang jahiliyah yang kafir, murtad segala macamnya. Dan justru penelitiannya selama 2 tahun di Amerika itu membuat kebenciannya terhadap Barat itu semakin menguat misalnya. Dia menilai Barat itu sebagai sebagai masyarakat yang materialistis misalnya, atau masyarakat yang kafir, sehingga menurut dia di dunia ini ada dua golongan. Ada golongan kafir yaitu Barat, dan ada golongan Islam. Jadi siapapun yang tidak mengikuti Islam berarti dia kafir menurut Said Qutb.
dari sudut pandang Said Qutb, kalau kita melihat misalnya tentang pandangannya mengenai jihad misalnya, dia melihat jihad itu adalah sarana satu-satunya untuk mendapatkan kembali kejayaan Islam gitu ya. Jadi makanya oleh karena itu salah satu gagasannya yang sangat populer adalah gagasan tentang takfir atau kita kenal dengan pengkafiran. Takfir di sini artinya tidak saja membenarkan pembunuhan terhadap sesama Muslim yang dianggap kafir, tetapi juga menjadikan pembunuhan itu sebagai kewajiban yang kalau dilakukan akan mendapatkan pahala. Jadi Said Qutb ini meskipun meskipun lebih merupakan seorang pemikir daripada seorang jihadis yang aktif, dia itu pandangannya itu banyak sekali mengilhami gitu. Justru memperkuat atau mengilhami pandangan-pandangan kaum jihadis di masanya. Sejak masa Ikhwanul Muslimin sampai sekarang muncul Al-Qaeda, kemudian juga ISIS. Jadi itulah tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi kelompok-kelompok jihadis di masa sekarang. Yang mereka itu dasarnya adalah bahwa ajaran agama itu adalah mengharuskan bahwa Islam itu mengharuskan untuk menolak menolak kelompok lain gitu. Jadi itu ajaran yang mereka yakini sebagai kebenaran yang harus mereka praktekkan di dalam kehidupan ini agar Islam itu kembali mendapatkan kejayaannya itu. Kalau kita lihat pengaruh Said Qutb ini sampai sekarang itu masih sangat kuat misalnya. Jadi kelompok-kelompok sekarang itu banyak sekali mengutip pendapatnya Said Qutb dan juga pendapat-pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah dan juga pendapat-pendapatnya Ahmad bin Hambal ya. Misalnya gini, kita banyak sekali misalnya menemukan buku-buku yang ditulis oleh kelompok-kelompok jihadis misalnya yang menganjurkan umat Muslim untuk memerangi kelompok-kelompok lain. Misalnya ada sebuah buku ditulis oleh orang ISIS ya, misalnya. Judulnya bukunya itu Masail fil Fiqhil Jihad misalnya. Jadi masalah-masalah dalam fikih jihad yang secara umum itu berisi tentang fikih penumpahan darah. Buku ini ditulis oleh Abu Abdillah Al-Muhajir dan dia mengatakan bahwa memotong kepala secara brutal itu, kata dia sendiri, merupakan perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi buku ini memberikan semacam legitimasi hukum untuk semua aksi brutal termasuk pembunuhan kaum Syiah yang dianggap kafir dan juga para pendukungnya dan juga umat non-muslim yang hingga hari ini masih dipegang atau dijadikan pedoman oleh kelompok-kelompok seperti ISIS misalnya. Ada juga buku lain ya. 1 menit lagi. Jadi ada juga buku lain misalnya judul bukunya itu Idaratut Tawahhush, jadi manajemen atau aturan bagaimana cara melakukan pembantaian misalnya begitu. Jadi buku ini ditulis oleh Abu Bakar Naji yang bisa kita download misalnya di internet, itu banyak sekali bukunya ini. Jadi di dalam buku ini misalnya Abu Bakar Naji ini mengatakan bahwa umat Muslim itu perlu membunuh dan bahkan perlu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Bani Quraisyah. Jadi di masa Nabi itu ada semacam peristiwa gitu. Jadi Bani Quraisyah itu terikat perjanjian dengan Nabi, tetapi mereka kemudian melanggarnya sehingga umat Muslim itu karena Bani Quraisyah ini melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu, kemudian mereka itu diperangi gitu. Jadi
mereka menganalogikan bahwa orang-orang selain Islam itu misalnya itu sebagai Bani Quraizoh, orang kafir yang harus dibunuh dan dihabisi. Jadi sebenarnya bukan hanya 2 buku ini, tapi banyak sekali buku-buku lain yang terbit dan bisa kita akses secara mudah di internet. Dan buku-buku ini itu banyak sekali di-download atau dibaca, dipelajari, bahkan juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu jadikan pegangan atau pedoman oleh kelompok-kelompok seperti JAD misalnya, atau kelompok-kelompok lainnya yang mereka itu membenarkan bahwa kekerasan itu atau misalnya pembunuhan atau misalnya perang melawan umat selain Islam atau juga umat Muslim sendiri yang dianggap kafir itu sebagai sebuah kebenaran yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh agama, yang kalau melakukan itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Terima kasih. Terima kasih Kiai Roland Gunawan atas paparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebenarnya sudah lewat dari waktu yang kita sediakan di jam 2. Seharusnya kita sudah berhenti. Kita sudah ada di jam 2.12. Tapi izinkan saya untuk kita banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Izinkan saya memilih satu pertanyaan untuk disampaikan kepada mungkin 1-2 narasumber yang kita pilih agar untuk mempersingkat waktu. Oke, pertanyaannya adalah dari Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin MPD, Wakil Rektor UIN Banten. Apa yang dipaparkan oleh para narasumber itu sebenarnya sudah lama disampaikan, sudah sering didengar. Tapi kenapa para teroris itu semakin merajalela? Mungkin ini pertanyaan yang singkat, umum, dapat dijawab dari berbagai perspektif, saya kira. Mungkin dari Romo Magnis mungkin ingin membantu memberikan perspektif. Begini, saya kira saya bisa jawab itu pendek. Terorisme, tadi udah beberapa pembicara menjelaskan latar belakang. Itu salah satu latar belakang dari salah satu agama, ada juga yang lain-lain. Terorisme adalah senjata kelompok kecil yang tidak punya harapan untuk menang dalam garis besar. Jadi itu selalu akan ada teroris di Indonesia pun, dari Sabang sampai Merauke. Memang perlu polisi berusaha sekeras mungkin, tetapi kalau ada kelompok yang diam, sleeper, yang mereka sewaktu-waktu akan muncul, bisa menghantam, bisa melukai. Jadi itu secara psikologi perang kemungkinan. Tidak mungkin merebut pemerintahan suatu negara dengan cara itu. Dari saya saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Romo. Yang kedua adalah untuk Ibu Profesor Alimatul Kiptiah. Oh ya, Mbak Alisa mohon izin karena ada acara yang lain, jadi beliau sudah memberi salam, menyampaikan salam kepada kita dan mohon izin untuk keluar lebih dulu. Oke, untuk Prof. Alim, kalau penyebab aksi teror itu salah satunya adalah ini tentang keterlibatan perempuan. Kalau yang menyebabkan perempuan ini menyebabkan perempuan menjadi pelaku teror ini adalah menurunnya kombatan laki-laki, mengapa di kurva prosentase pelaku teror yang ditangkap itu cenderung laki-laki yang masih banyak? Halo, Prof. Alim,
apakah mendengar pertanyaan dari saya atau ingin saya ulang? Saya dengar, ya. Data itu ketika dalam konteks ISIS yang kemarin itu ya, karena kan banyak sekali para kombatan laki-laki itu kan yang sudah pada tewas itu di perang ISIS itu, maka membutuhkan tenaga-tenaga baru yang mana kemudian perempuan itu juga direkrut gitu. Yang ini memang jelas agak berbeda ya, antar kelompok kekerasan itu antar satu dengan yang lain itu berbeda. Ada kelompok-kelompok yang tidak setuju melibatkan perempuan itu di dalam kelompok bersenjata, itu ada kelompok-kelompok kekerasan itu. Namun untuk ISIS itu setuju dengan itu gitu. Sehingga dalam konteks ISIS itu memang kemudian salah satu motivasi untuk melibatkan perempuan itu ya untuk menambah tenaga baru di aksi kekerasan itu gitu. Itu sih. Oke, terima kasih, Prof. Selanjutnya, sertifikasi berdakwah. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan mungkin untuk Kiai Roland barangkali. Ini tentang analisa. Jadi meningkatnya aksi terorisme itu diantaranya adalah kaitannya dengan politisasi agama. Kalau tadi Kiai Roland juga menyampaikan tentang akar ideologi, akar sejarah terorisme, ulama-ulama yang direferensi dan seterusnya. Tapi kalau di hari ini Pak Frans Budi ini mengutarakan hipotesisnya, kemungkinan biang keladinya adalah politisasi agama katanya. Itu setuju nggak, Kiai Roland? Oh iya, sebetulnya iya, karena memang ini apa namanya, ketika agama itu dijadikan sebagai alat untuk berkuasa, itu jelas tujuannya itu. Jadi agama itu mereka anut bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk berkuasa. Jadi tujuannya itu kekuasaan. Makanya benar kalau dianggap bahwa politisasi agama itu sebagai biang keladi munculnya terorisme dan ekstremisme di dunia Islam. Itu benar saya pikir. Karena yaitu agama dipeluk bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat untuk merebut atau mendapatkan kekuasaan. Saya ingin mengatakan bahwa kelompok teroris itu sebetulnya mereka itu bukan tidak beragama ya. Mereka itu beragama, hanya saja mereka salah dalam menafsirkan agama, sehingga agama dijadikan sebagai alat politik untuk merebut kekuasaan. Dan juga mereka bukan menyimpang dari jalan Tuhan, bukan. Mereka tetap di jalan Tuhan, tetapi mereka tersesat di jalan Tuhan gitu. Jadi ibarat orang misalnya mau ke gedung Lawang Sewu misalnya kan. Mereka sudah nyampe di situ, di dalam rumah itu, di dalam gedung itu, tetapi mereka tersesat dan tidak menemukan jalan keluar gitu. Sehingga karena mereka frustasi gitu kan, mereka kemudian melampiaskan kemarahannya itu, melampiaskan frustasinya itu kepada kelompok-kelompok lain misalnya. Jadi saya pikir begitu, Mbak. Jadi yang ingin saya katakan bahwa iya sebetulnya aja. Baik, terima kasih Kiai Roland atas idenya. Jadi memang ada sumbangsi lah barangkali ya dari politisasi agama itu, walaupun tadi faktornya itu sangat banyak. Izinkan saya sebelum menutup bertanya kepada Pak Rusdi. Pak, ini tadi sempat disinggung mengenai salah satu tantangan yang disebut oleh Mbak Alisa itu, dan umum sebenarnya dari diskusi-diskusi tentang intoleransi, kasus-kasus intoleransi itu adanya penyelesaian konflik di lapangan yang memenangkan si kelompok yang lebih besar dan cenderung mengalahkan yang lebih kecil atas nama misalnya agar tidak terjadi konflik di dalam masyarakat. Itu sering terungkap di dalam diskusi-diskusi dan barusan juga disampaikan oleh Mbak Alisa, dan bahkan sempat terjadi waktu itu kalau nggak salah di Semarang yang dialami oleh Ibu Negara Bu Sinta Nuril Wahid. Silakan Pak. Terima kasih Mas Rojali. Ini sesuatu yang harus kita pahami bahwa Polri itu menjunjung keberagaman, menjunjung tinggi kebinekaan.
jika melihat kasus-kasus ini per kasuistis saja, tidak mengeneralisasi bahwa itu merupakan satu pola Polri sendiri. Saya pernah mengalami ketika sebagai Kapolrestabes di Makassar, bagaimana waktu itu kelompok si A melakukan kegiatan Asyura. Saya dampingi mereka untuk melakukan kegiatan itu. Memang kegiatan sudah cukup terordinir, tidak terbuka dan sebagainya. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk membubarkan kegiatan tersebut. Tapi pada sisi lain saya melihat tidak bisa hal seperti ini terjadi. Yang minoritas tetap harus dilindungi. Ini adalah negara yang menjunjung tentang kebinekaan itu sendiri. Jadi kasus tadi Mbak Alisa sampaikan, ini tidak mengeneralisasi bahwa itu pola Polri, karena itu kasuistis saja tergantung daripada pimpinan wilayah menyikapi daripada kasus yang terjadi di wilayahnya seperti itu. Ya, jadi kalau pengalaman saya tetap menjunjung tinggi kebinekaan. Ketika minoritas melakukan kegiatan, saya wajib melindungi dan bagaimanapun caranya karena sudah melakukan hak warga negara. Seperti itu, Mas Rojali. Ya, ya. Terima kasih Pak Rusdiartono atas penjelasannya. Jadi kasus-kasus semacam itu sangat kasuistik dan sangat bergantung kepada pimpinan di masing-masing wilayah. Terima kasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kita sudah berada di akhir acara dan izinkan ada poin-poin yang akan dibacakan oleh Public Virtue yang akan disampaikan oleh Mia Irawati. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Apakah Mbak Mia sudah siap? Mohon untuk dihidupkan videonya bisa? Atau tidak perlu? Bentar ya. Halo. Oke, ya. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir di acara perdana untuk Weekend Talk. Mungkin saya sedikit membacakan dari singkat berupa satu kesimpulan, kemudian yang kedua soal poin-poin kebijakan yang diambil atau kami coba tarik dari diskusi kali ini. Satu adalah kesimpulannya peristiwa terorisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan, terhadap persepsi ketidakadilan sendiri yang terjadi didasarkan pada pemahaman dan tafsir agama yang dipegang oleh pelaku penyebar terorisme ini sendiri yang banyak terjadi, bahkan disalahpahami di media sosial atau internet, sehingga masyarakat dihimbau untuk memilih konten yang baik, dan ini sudah melibatkan tidak hanya targetnya adalah keluarga, tapi juga berupa anak-anak muda. Terus negara memiliki wewenang untuk membatasi perkembangan tafsir keagamaan yang ekstrim dan berpotensi untuk mencederai bangsa dan menciptakan pendekatan harmoni yang sosial lebih baik untuk mencegah hate speech itu sendiri yang berkembang radikalisme di dalam masyarakat. Terus yang ketiga, agar agamawan untuk mengajarkan agamanya dengan sangat rendah hati, karena kebaikan harus diajari dengan rendah hati. Kemudian untuk poin-poin kebijakan, mungkin satu, peningkatan upaya penghancuran jaringan terorisme Indonesia, terlebih dalam lingkungan digital. Kedua, menjamin dan memperkuat praktek dan tafsir baik dalam beragama oleh tokoh-tokoh agama yang mengajarkan dengan penuh rendah hati. Kemudian menguatkan kesetaraan gender. Yang keempat adalah membangun keragaman dan berpikir kritis yang dibangun oleh institusi pendidikan yang inklusif dan demokratis, meskipun demokratis dilihat dari hak asasi manusia ya. Kemudian memajukan kecerdasan digital masyarakat agar dapat memilah informasi. Demikian, saya kembalikan ke Mas Rojali. Terima kasih Mbak Mia Irawati, langsung dari Singapura. Benar sekali poin-poin yang telah disampaikan dan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sayangnya waktunya sangat terbatas. Saya sudah mencoba untuk semaksimal mungkin menjadi timekeeper yang baik, dan saya mohon izin kepada para senior, para pembicara untuk
dipaksa untuk presisi waktunya, padahal materinya sangat banyak dan sangat bagus dan seharusnya bisa menambah wawasan kita. Tadi poin-poin sudah disampaikan dan kesimpulan juga telah disampaikan. Para narasumber sudah berbicara dari perspektifnya masing-masing, baik dari perspektif keamanan dari Bapak polisi kita, lalu kemudian ada dari perspektif perempuan, ada perspektif teologi, ada dari perspektif dan lain sebagainya, dan juga ada waktu untuk pertanyaan. Saya harap diskusi kita membawa manfaat, sedikit informasi tambahan untuk kita semua dalam melihat apa yang sedang terjadi, yang terjadi di lingkungan kita, yang berdampak kepada demokrasi kita, yang sedang kita hidup di dalamnya. Acara ini sekali lagi acara Weekend Talk ini diselenggarakan oleh Public Virtue yang akan nanti rencananya bersama Forum Risalah Jakarta yang rencananya akan diselenggarakan selama 2 minggu sekali, dalam 2 minggu sekali, dan akan membahas topik-topik yang sedang hangat dibicarakan untuk mendapat perspektif yang lain agar kita tahu bagaimana cara membaca fenomena ini, dan kita bersama sebagai komunitas, sebagai masyarakat dan warga negara bisa menjadi bagian dari solusi dari masalah. Saya Ahmad Rozali mohon undur diri apabila ada kesalahan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Demikian acara talk show Bom Makassar dan penembakan di Mabes Polri dalam perspektif toleransi dan demokrasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih, salam sehat. Terima kasih. Romo. Terima kasih. Terima kasih. Share ya. Keren semuanya. Terima kasih, terima kasih. Yang sehat ya, Romo Magnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih narasumber. Terima kasih semua. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.